wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saroni yang mengajar di jenjang SMK, khususnya di tingkat kelas 11 farmasi. Mata pelajaran yang saya ampu di sini mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk tahun pelajaran 2020-2021. Oke, baik saja. Kita langsung ke materi. Bab pertama yang akan saya jelaskan atau yang akan kita pelajari yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ingat, waktu kelas 1 tingkat SMP, kelas 2, kelas 3 itu hak dan kewajiban sudah pernah disinggung sebelumnya. Ada yang tahu hak dan kewajiban untuk seorang pelajar contohnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, yang pertama yang akan saya sampaikan di sini makna hak asasi manusia terlebih dahulu. Ada makna hak asasi dan ada kewajiban. Untuk penjelasan di hari pertama ini kita membahas kedua poin tersebut. Yang pertama, hak asasi manusia. Untuk dapat memahami hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan penjelasan saya terlebih dahulu. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, perhatikan. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Jika terbukti bersalah, maka negara akan mengenakan tindakan hukum, baik itu dipenjara dan dikenakan sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun, termasuk negara kita sendiri, itu selalu berusaha sampai sekarang merdeka. Nomor 3, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan baik lahir maupun batin. Selalu bekerja, berdoa, dan sebagainya. Dan selanjutnya, ketiga poin tersebut dapat disimpulkan bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal. Yang pertama, hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Tanpa 3 hal tersebut, manusia akan kehilangan arah. Karena 3 hal tersebut pula merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia itu sendiri. Semua manusia atau umat individu lainnya. Di sini akan saya paparkan atau ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian beberapa pakar atau ahli yang mengemukakan pendapat tentang hak asasi manusia. Yang pertama, menurut Jan Matterson. Jan Matterson ini anggota hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Itu menurut Jan Matterson. Lalu menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 yang mengartikan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia itu sendiri.
Yang saya akan sampaikan selanjutnya mengenai hak asasi manusia itu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Pengertiannya sendiri, yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, bahkan sudah ada sejak dalam kandungan. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil, atau hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, kita membahas tentang yang kedua. Tadi sudah saya sampaikan mengenai makna hak asasi manusia. Sekarang makna kewajiban asasi manusia. Apa itu makna kewajiban asasi manusia? Contohnya, salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia adalah, contohnya satu, di lingkungan masyarakat. Kita melaksanakan ronda malam untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sepertinya kemalingan, harta benda, dan sebagainya. Itu di lingkungan masyarakat. Contoh yang lainnya, mungkin kita beri contoh di lingkungan sekolah. Kita sebagai pelajar harus bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Dari dua penjelasan tadi memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban yang sama. Lanjut mengenai hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat. Ada sebab, maka itu ada akibat. Sebaliknya, ada akibat, pasti ada sebab. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan gaji atau upah setelah melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi kewajibannya. Contoh lainnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Lanjut, rangkuman materi hari ini. Perhatikan untuk rangkuman. Jadi, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Yang sudah saya tadi jelaskan itu saling berkaitan. Bagaimanapun untuk kewajiban itu muncul hak-hak dan sebaliknya. Jika antara hak dan kewajiban tidak sejalan atau seimbang, maka akan terjadi kesenjangan sosial, mungkin sampai berkepanjangan. Sekian materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Bila ada pertanyaan mengenai hak dan kewajiban, bisa kirim ke forum Google Classroom mapel mata pelajaran saya sendiri, pendidikan kewarganegaraan, khususnya tingkat kelas 11 farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.